Di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di menit ke 29, lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha. Untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Akan membersamai kita langsung dengan topik bahagia tanpa membenci, akan langsung disampaikan oleh staf Bimas Buddha, Pak Nanang Prasetyo. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Ia yang handal dalam kebajikan yang ingin mencapai. Selamat malam pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nanang Prasetyo, staf Bimas Buddha pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan topik Mimbar Agama Buddha yang bertemakan bahagia tanpa kebencian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini hati kita semua dalam keadaan lapang, tenang, dan tentunya bahagia. Di zaman yang serba cepat ini, kalau saya boleh bertanya, apa sih hal yang paling mahal dan paling dicari oleh manusia saat ini? Apakah itu rumah mewah? Apa itu jabatan yang tinggi? Atau mungkin saldo rekening yang digitnya sangat panjang? Semua itu memanglah bagus. Tapi ada satu hal yang jauh lebih mahal dan paling sulit dicari dalam kehidupan saat ini. Itu adalah kedamaian pikiran. Berapa banyak orang yang tidurnya di atas kasur empuk, harganya pun puluhan juta, tapi matanya enggan untuk terpejam karena pikirannya ruwet. Banyak sekali, banyak. Kita seringkali sibuk mencari kebahagiaan di luar diri kita. Kita berpikir
kalau kita punya ini, kita punya itu, atau kalau orang lain bersikap baik kepada kita, baru kita bisa merasakan bahagia. Padahal penghalang terbesar kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Salah satu penghalang paling besar dan paling merusak itu ialah kebencian. Ya, kebencian. Hari ini kita mari sejenak santai, kita urai beberapa menit ke depan tentang sebuah seni kehidupan yang sangat indah. Bagaimana caranya kita bisa bahagia tanpa membenci. Pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, pernahkah Anda merasa kesal dengan seseorang? Lalu rasa kesal itu kita bawa sampai kita tidur. Kita bawa ke meja makan. Bahkan saat kita mandi masih memikirkan kekesalan yang sama. Sedangkan mungkin orang yang kita kesali di luar sana sedang asik makan enak, sedang bahagia tertawa-tawa, sementara kita makan, kita tidak enak, tidur tidak nyenyak, bahkan kadang dada terasa sangat sesak. Ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus untuk kita renungkan. Membenci orang lain itu ibarat kita menggenggam bara api dengan tangan telanjang. Lalu kita mencoba, kita berniat melempar bara itu ke orang yang kita benci. Pertanyaan dari saya, siapa yang kulitnya terbakar lebih dulu? Tentu saja diri kita. Sebelum bara itu sampai ke orang lain, atau bahkan mungkin tidak akan pernah sampai. Akan tetapi tangan kita sudah melepuh dan terluka. Demikianlah kebencian. Kita yang menyimpan dendam, kita yang menderita sendiri. Dalam ajaran Buddha, kebencian adalah salah satu dari 3 akar racun yang mengotori pikiran manusia. Selama racun ini ada di dalam hati, kebahagiaan tidak akan pernah kita rasakan.
Ada sebuah kutipan indah dari salah satu syair dalam kitab Dhammapada. Akocimang awadimang ajinimang ahasime ye catang upanayanti werang tesang nasamati. Syair tersebut memiliki arti ia memakiku, ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Selama seseorang masih menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian yang ada di dalam dirinya tidak akan pernah berakhir. Kesimpulannya begini, kalau kita terus mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita sebenarnya sedang membangun penjara untuk diri kita sendiri. Kita yang mengunci pintunya, dan kita sendiri yang menderita di dalamnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari penjara kebencian ini? Bagaimana pula caranya kita bisa bahagia? Ada 2 kunci sederhana yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunci yang pertama adalah belajar mempraktikkan metta atau cinta kasih yang tulus. Cinta kasih di sini bukan cinta yang egois, bukan cinta yang kalau kamu baik saya akan sayang, sedangkan kalau kamu jahat saya akan membenci. Bukan yang seperti itu. Cinta kasih yang diajarkan dalam agama Buddha adalah cinta kasih yang universal, layaknya matahari. Coba sejenak kita perhatikan matahari di pagi hari. Apakah matahari pernah memilih-milih sebelum ia bersinar? Apakah matahari pernah berkata, "Oh, hari ini saya hanya mau menyinari rumah orang-orang baik saja. Rumah orang yang pelit dan jahat mau saya bikin gelap gulita saja." Tidak, bukan. Matahari menyinari semua tanpa syarat. Benar, matahari bersinar tanpa syarat. Pikiran kita pun harus belajar demikian.
kita belajar untuk memaafkan, kita belajar untuk memaklumi. Ketika ada orang yang menyakiti kita, alih-alih membalas dengan kemarahan, mari kita sebut dalam hati, "Oh, mungkin dia sedang lelah. Mungkin dia sedang punya banyak masalah di rumahnya. Atau mungkin sedang banyak tekanan pekerjaan, sehingga melampiaskan kemarahannya kepada saya. Semoga dia berbahagia. Semoga pikirannya lekas tenang." Saat kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita, perlahan-lahan bara api di tangan kita akan padam dan berubah menjadi air yang sangat menyejukkan. Kunci kedua adalah memahami hukum karma, hukum sebab akibat. Hidup ini seperti sedang berteriak di depan tebing gunung yang tinggi sekali. Coba saja kita berdiri di sana lalu berteriak dengan sangat kencang. Ucapkan halo. Maka gema yang kembali pada kita adalah suara yang sama, yaitu halo. Kalau kita berteriak lagi dengan sangat kencang, "Saya benci kamu," tidak akan pernah dan tidak akan mungkin gunung itu membalas dengan gema, "Aku cinta kamu." Itu mustahil, sangat-sangat mustahil. Pantulannya pasti akan selalu sama. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apa yang kita lempar ke dalam semesta ini melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, itu pula yang akan kembali pada diri kita sendiri. Kita coba renungkan lagi satu syair Dhammapada berikut. Nahi werena werani, sama na tidak kuda canang. Awerena ca samanti, esadamu sanan tanu. Syair Dhammapada tersebut memiliki arti kebencian tidak akan pernah berakhir jika kita balas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum abadi. Jika seseorang melempar lumpur kepada kita, janganlah kita balas dengan melempar lumpur kembali. Kenapa?
Kalau demikian, ada kemungkinan orang yang melempar lumpur kepada kita akan melempar lumpur kembali kepada kita. Apa yang akan terjadi? Suasana akan semakin kotor. Selain itu, tangan kita pun juga ikut kotor karena berusaha untuk menggenggam lumpur tersebut. Biarkan saja lumpur, kalau kita biarkan, dia akan kering dan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Kemudian akan menjadi pupuk yang menyuburkan. Pemirsa dan pendengar RRI 1 Palembang yang berbahagia, dunia ini memang tidak sempurna. Kita tidak bisa memaksa semua orang, semua makhluk untuk bersikap baik dan ramah kepada kita. Kita tidak bisa mengatur mulut dan gaya bicara orang lain agar selalu berbicara manis kepada kita. Ibaratnya di dunia ini penuh dengan kerikil yang tajam. Ada di depan rumah kita, ada di jalan raya, ada di tempat kerja, dan dimanapun, semuanya penuh dengan kerikil tajam. Agar kita bisa berjalan dengan aman, kita hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita lapisi jalan yang akan kita lewati dengan karpet kulit yang tebal atau mungkin mewah, agar kaki kita tidak akan terluka karena menginjak kerikil tersebut. Apakah kemungkinannya ada? Tentu saja mustahil untuk kita melakukannya. Kita hanya akan membuang-buang waktu untuk melakukannya. Pilihan yang kedua mungkin jauh lebih cerdas dan lebih murah tentunya. Kita pakai sepasang sendal jepit. Menjaga pikiran kita agar tidak membenci adalah seperti memakai sandal jepit. Kita tidak perlu mengubah dunia atau mengubah sifat orang lain agar sesuai dengan kemauan kita. Kita hanya perlu menjaga hati dan pikiran kita sendiri. Kita harus melapisi diri kita dengan kebijaksanaan. Ketika pikiran kita dan hati kita sudah dilapisi oleh permakluman, kesabaran, dan cinta kasih, maka kemanapun kita melangkah,
Di lingkungan seburuk apapun kita berada, hati kita akan tetap aman, damai, dan tidak akan terluka. Pemirsa Pro 1 RRI Palembang yang sangat berbahagia. Sebagai penutup dari cerita singkat ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan seluruh pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palembang, mulai hari ini, ayo kita ringankan beban hidup kita. Hidup ini sudah cukup melelahkan dengan segala urusan dan kerjaan, atau mungkin cicilan yang menumpuk. Jangan kita tambahi lagi dengan beban untuk menggendong kebencian dan dendam dari masa lalu. Lepaskan genggaman bara api yang panas itu sekarang juga. Memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita bukan berarti kita menganggap perbuatan mereka itu benar. Kita memaafkan karena kita menyayangi diri kita sendiri. Karena diri kita ini berhak untuk hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Kurangi ekspektasi kita kepada orang lain. Perbanyak permakluman dan luaskan lagi ruang maaf di dalam hati kita. Karena pada akhirnya bahagia itu tidak butuh syarat yang muluk-muluk. Bahagia itu sederhana. Hidup dengan tanpa membenci siapapun. Saya akhiri Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, selamat malam. Namo Buddhaya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita simak Mimbar Agama Buddha dengan topik bahagia tanpa membenci, langsung dari Staf Bimas Buddha, Pak Nanang Prasetyo. Pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Buddha maka berakhir pula seluruh rangkaian Palembang sore ini. Untuk kesempatan sore hari ini 12 Juli 2026 di hari Minggu. Saya pilih Makomi, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari pukul 15 tadi ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ini. Jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kami SCR Misi yang akan melanjutkan perjalanan Pro 1 RRI Palembang dalam program Palembang Malam ini dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan yang nantinya akan telah disiapkan. Kalau gitu pilih Makomi pamit undur diri, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.